Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita lanjutkan seri online Bible Study. Malam ini adalah sesi ketujuh, Kitab Bilangan, dengan tema Bileam Tukang Sihir. Topik ini nggak biasanya ini. Sebab biasanya orang menganggap Bileam itu seorang nabi. Tapi saya mau jelaskan itu tukang sihir sebenarnya. Nah, topik ini jadi menarik ya. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan di mana kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya dengan belajar kebenaran ini, kami semua diubahkan dan diberkati. Kami semakin menyenangkan hati Tuhan dengan pengertian yang benar. Terima kasih Tuhan, mohon berkati terus gereja-Mu di tempat ini, channel kebenaran ini, GSKI PIK, dan juga channel hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga semua orang yang mau belajar kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah sesi 7 Kitab Bilangan, Bileam Tukang Sihir. Ya, Bapak Ibu, kronologi dari apa yang sudah kita pelajari selama ini adalah sebagai berikut. Kita sudah pernah bahas ini, jadi kita cepat saja. Hari ini kita memasuki Bilangan. Nanti dari pasalnya yang ke-20, bahkan sebelum itu, mungkin 18 mulai ya. Di khusus Bilangan pasal 20 sampai 21, dua pasal itu mencatat perjalanan umat Israel dari Kades ke Moab. Tapi itu memakan waktu lama sekali, 38 tahun. Aneh ya, perjalanan yang begitu dekat memakan waktu 38 tahun. Mengapa demikian? Kesalahan bangsa itu sendiri. Kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu. Kita lanjutkan dulu. Ya, Bilangan pasal 18, seluruh ayatnya, Bapak Ibu Saudara bisa baca lengkapnya ya. Tapi intinya adalah yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai imam besar itu Harun dan keturunannya, bukan semua suku Lewi. Ya, di kesempatan yang lalu kita sudah belajar Korah dan kawan-kawan itu. Korah suku Lewi. Ia iri hati ingin menjadi imam seperti Harun. Akibatnya ia celaka. Kita tidak boleh melawan orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Oke. Suku Lewi lainnya melayani Harun di tabernakel dan seluruh urusan tabernakel. Tetapi tentang mezbah dan perkakasnya, jangan pernah mereka dekat-dekat, nanti mati. Itu adalah tugas imam besar, yaitu Harun dan anak-anaknya nanti, penggantinya itu kan. Jadi orang awam dilarang mendekat. Yang mendekat dihukum mati. Ya. Di negeri mereka, Harun tidak akan mendapat milik pusaka dan bagian karena imam besar kan. Karena bagian dan milik pusaka Harun adalah Tuhan sendiri. Suku Lewi mendapat persembahan persepuluhan dari orang Israel. Jadi suku Lewi juga tidak mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel, tapi mendapat persepuluhan. Untuk itu suku Lewi pun harus mempersembahkan persepuluhan itu. Kepada siapa? Kepada Imam Harun, imam besar. Ya. Jadi banyak orang tidak mengerti bahwa suku Lewi hanya menerima persepuluhan seolah-olah. Tidak. Suku Lewi pun harus memberikan persepuluhan. Ya. Ini kita bicara di zamannya Musa ya. Oke. Nah, ada kisah di mana Miriam, Harun, dan Musa mati. Mereka mati di tahun yang sama. Miriam matinya di Kades dalam usia sekitar 130 tahun. Ya. Harun matinya di Gunung Hor, kita sudah pernah bahas hal ini, pada usia 123 tahun. Ayatnya bisa dibaca sendiri nanti. Musa yang paling muda mati di usia 120 tahun di Gunung Nebo. Ya.
Nah, khusus Musa ini istimewa. Ditulis mati memang, tapi suatu hari tampil bersama Elia, ketemu Tuhan Yesus. Itu di Perjanjian Baru ya. Oke. Jadi Miriam, Harun, dan Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Tidak masuk ke Kanaan. Nah, karena mereka berdosa. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, dosa Miriam, Harun, dan Musa kita sudah pernah bahas di sesi-sesi yang lalu. Miriam dan Harun pernah iri hati, merasa berhak diperlakukan sama dengan Musa, ingin kehormatan, serta mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambil Musa sebagai istri. Harun juga bersalah membuat patung lembu emas. Musa dan Harun berdosa karena tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Yaitu ketika mereka marah terhadap umat Israel, lalu Musa memukul batu sehingga keluar air. Padahal Tuhan tidak memerintahkan untuk memukul. Tuhan memerintahkan Musa hanya berkata kepada batu itu, tapi Musa marah dipukul, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ini kita sudah bahas, ini topik-topiknya yang lalu. Jadi Bapak Ibu yang belum ikuti, silakan ikuti di channel kita ada. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya. Di bilangan pasalnya yang ke-21. Jadi di situ katakan bahwa Israel menang melawan raja negeri Arad. Ya. Coba kita baca ya, ini singkat soalnya. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Perhatikan Bapak Ibu. Umat Israel itu tidak diam saja disuruh perang oleh Tuhan. Jadi jangan pernah pakai ayat Tuhan berperang ganti kita dan kita akan diam saja. Jangan pernah pakai ayat itu. Banyak gereja masih pakai ayat itu. Jemaat diajar untuk tidak bekerja keras. Diam saja. Tuhan yang berperang ganti kita. Itu salah itu. Ayat itu hanya berlaku ketika Israel di depannya ada laut Teberau. Di belakangnya ada pasukan Firaun. Jadi mereka tidak berdaya. Tuhanlah yang berperang ganti mereka. Membuka laut Teberau semalam-malaman. Mengerti ya konteksnya ya? Apalagi hari ini, aku nggak mau kerja Pak. Tuhan memberkati aku waktu aku tidur. Pakai ayat lagi. Ya, jangan sembarangan Bapak Ibu. Ya. Kalau ada yang ngajar seperti itu, tinggalkan dia. Nanti rusak pikiran kita. Tersesat. Bangsa Israel harus berperang. Gitu. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sebentar, saya pakai pen dulu ya. Pen color, pakai warna apa ya? Biru deh, biar beda. Jadi sebenarnya dari Kades Barnea ini Kades Barnea. Bangsa Israel bisa langsung ke atas. Menuju Hebron, Kanaan. Tetapi rupanya bangsa-bangsa yang ke atas ini kuat-kuat. Ya. Amalek dan Kanaan itu kuat sekali sehingga diputuskan untuk memutar jalannya. Sini. Nah, harusnya bangsa Israel maunya begini. Nyebrang masuk tanah Moab, Edom, masuk Edom, menyeberang Edom. Ya. Harusnya begitu. Tetapi Edom menolak. Edom menolak. Jadi, bangsa Israel akhirnya belok ke Punon sini di Edom, ditolak, dia muter
muter ke bawah, mengitari Edom untuk naik terus ke atas. Begitu ceritanya. Bapak Ibu tentu tahu Edom ini adalah keturunan dari Esau. Jadi sebenarnya masih saudara dengan Israel. Israel kan keturunan Yakub. Edom keturunan Esau. Jadi sebenarnya Israel adalah keponakan ya, seperti keponakan gitu. Tapi Edom menolak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi Edom menolak sehingga Israel harus memutar ke bawah mengitari Edom. Ya. Berikutnya ada kisah tentang ular tedung. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Itu sudah pernah saya bahas juga pada waktu yang lalu, sesi 20 kitab Keluaran, Nehustan, patung ular tembaga. Ini di samping kanan ini ada gambar ular tedung padang pasir, saudara. Jadi kalau dari jauh nggak kelihatan sebagai ular, seperti pasir, bahaya dia. Kalau sudah dekat, dia sangat beracun. Ya. Nah, itu. Nah, ini sudah pernah dibahas. Silakan mengulang Nehustan. Ya, berikutnya lagi. Ya. Di Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20, di situ dikisahkan bangsa Israel mampir kemana saja dari Kades ke Moab itu. Nah, ini petanya di sebelah kiri, Bapak Ibu ya. Jadi terjadi bentrok nanti 2 kali di sini dan di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi di Bilangan 21 ayat 21 sampai 35, ini perhatikan peta ini, Bapak Ibu. Ini adalah Moab. Ya. Israel sampai di Hesbon sini mengalahkan Sihon, yaitu raja orang Amori. Amori ini padahal lumayan kuat. Dikalahkan oleh Israel. Nah, lokasi Hesbon ini dekat sekali ke Moab. Akibatnya apa? Akibatnya Raja Moab ngeri, takut. Wah, sebentar lagi kita bisa diserang ini. Orang Amori saja kalah Sihon. Gitu ya. Lokasi Hesbon ini dekat Gunung Nebo sebenarnya. Di sini ada Gunung Nebo, ada Yeriko ya. Ini Sungai Yordan. Bapak Ibu harus tahu membaca peta ya. Ini adalah Danau Galilea. Ini adalah Laut Mati yang di bawah ini. Ini Laut Mati, ya. Jadi Sungai Yordan itu menghubungkan Danau Galilea dan Laut Mati. Begitu ya. Oke. Nanti Israel juga melawan Og, Raja Basan di sini. Menang juga Israel. Jadi Israel ketika sudah dekat Kanaan harus berperang. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Bilangan pasal 22 sekarang. Ayatnya yang pertama. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Ini saya lingkari nih, Bapak Ibu. Kalau itu Yeriko, mungkin kemahnya di sini sekitar, pokoknya dekat-dekat deh, di seberang sungai Yordan. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, seperti tadi saya jelaskan, Raja Moab gentar karena orang Amori kalah. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita.
seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor sebagai Raja Moab. Di waktu itu, di zaman itu, yang jadi raja di Moab adalah Balak namanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ayat 5-20. Balak Raja Moab mengirim utusan menempuh 644 km kira-kira ya, ke Bileam bin Beor yang berada di Petor, di tepi sungai Efrat, Aram. Itu ada yang mengatakan disebut sungai di tepi sungai Efrat, ada yang mengatakan Aram ayat 5 dan ayat 7, ada yang mengatakan Aram Mesopotamia, nanti di Ulangan 23 ayat 4 itu. Yang penting adalah Balak mengutus utusan menemui Bileam. Nah, ini dia. Balak yakin bahwa Bileam mampu mengutuk atau memberkati. Sehingga Bileam diminta untuk mengutuk Israel, ayat 6 itu. Rupanya Bileam ini seorang bayaran. Jadi makanya Balak tahu, bayar saja si Bileam untuk mengutuk gitu. Tetapi Allah berfirman kepada Bileam bahwa janganlah ia pergi untuk mengutuk Israel. Bileam menolak permintaan Balak untuk ikut. Balak lalu mengirim lebih banyak dan lebih terhormat utusan dan menjanjikan upah yang lebih besar. Perhatikan baik-baik. Menjanjikan upah yang lebih besar. Atau bahkan Bileam dapat minta apa saja, asal Bileam mau datang dan mengutuk Israel. Ayat 18. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Kalau kita baca ini, Bileam ini seolah-olah percaya kepada Tuhan. Dia sebut Allahku juga. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ayat 20-nya. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi, nah perhatikan baik-baik, ada tetapinya, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Gitu, ya. Jadi, akhirnya diizinkan oleh Tuhan. Kita lanjutkan dulu ya. Banyak yang menyangka bahwa Bileam adalah seorang nabi yang percaya Allahnya Israel, Allahnya Israel. Karena membaca Bilangan pasal 22 ayat 8, 24 ayat 2, ayat 4, ayat 16. Misalnya bahwa Bileam seolah-olah percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam Bilangan 24 ayat 9, Bileam seperti mengutip perjanjian dengan Abraham. Bilangan 24 ayat 9, coba kita baca ya. Bilangan 24 ayat 9. Sebentar. Bilangan pasal 24 ayatnya ke-9 ya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan. Dan sebagai singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Bapak Ibu yang ikut online Bible Study secara urut tentu tahu ini adalah firman Tuhan kepada janjinya kepada Abraham. Siapa yang mengutuki Abraham akan dikutuk. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Ya. Oke. Tetapi, nah ini tetapinya, ada tetapinya Bapak Ibu. Tetapi jika kita perhatikan konteksnya, adalah lebih tepat jika Bileam ini adalah seorang tukang tenung atau tukang sihir atau peramal atau nabi kafir. Bapak Ibu kalau mendengar kata nabi, di zaman itu banyak nabi. Nabinya orang-orang kafir
Ada. Jadi bukan nabinya Tuhan, bukan. Bukan nabi yang Tuhan pilih, bukan. Nabi-nabi kafir. Nabi-nabi pagan yang memimpin penyembahan berhala itu disebut nabi juga oleh orang-orang kafir. Ya. Imam atau nabi, sebutan-sebutan itu. Nah, jadi Bileam ini sebenarnya dia suka mendengarkan semua dewa-dewa apa aja dia akan nurut. Termasuk Elohimnya Israel. Kalau dia ditemui sesuatu yang ilahi, dia pasti takut, dia pasti taat. Mengerti gak ya maksudnya? Jadi Adonai atau Yahweh pasti dianggap oleh Bileam sebagai dewa juga. Bapak Ibu perlu ingat bahwa dewa itu dalam bahasa Ibraninya Elohim juga sama. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Allah Elohim. Padahal konteksnya itu dewa. Mengerti ya? Jadi kalau orang kafir memandang dewanya itu ya Allahnya itu, Elohimnya sama, ya. Nah, itulah Bileam ini bukan nabinya Israel, bukan orang Israel bahkan. Nabi dari atau peramal dari Mesopotamia. Ia bayaran, bisa dibayar. Tapi ia takut mendengarkan para dewa. Nah, dalam hal ini Tuhan datang langsung, ya takut juga gitu. Ya. Bilangan 22 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa Raja Balak mengutus utusan kepada Bileam membawa upah penenung. Mengerti ya? Jadi Raja Balak tahu bahwa Bileam itu petenung, ahli sihir. Makanya bawa upah untuk mengutuk Israel. Nggak mungkin kalau Nabi Israel dibayar untuk mengutuk Israel sendiri, itu tidak mungkin dilakukan. Nah, Balak tahu bahwa Bileam adalah nabi bayaran, yaitu tukang tenung atau tukang sihir. Ya. Pasal 24 ayat 1, di situ ada kata mencari pertanda, yaitu sesuatu yang akan terjadi. Coba kita baca. Bilangan 24 ayat 1. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Jadi sebelumnya ia cari tanda-tanda dengan korban binatang dan sebagainya. Itu praktek sihir sebenarnya. Ya. Nah, banyak orang tidak mengerti hal ini. Itu praktek sihir. Ya. Nah, Bileam sebenarnya adalah seorang peramal, tukang tenung bayaran, tukang sihir, atau nabi kafir, bukan nabinya Tuhan Israel, bukan. Ya, dia bukan orang Israel, dia berasal dari Mesopotamia. Ya, oke, berasal dari Petor atau Aram. Nah, buktinya lagi di seluruh kitab suci, Bileam memiliki catatan yang sangat negatif. Disebut nabi palsu, disebut nabi kafir, dan sebagainya. Banyak orang diperingatkan akan itu. Nanti bisa dibaca reputasinya Bileam ini. Ya, itu ayat-ayatnya sudah saya sertakan semua. Demikian juga di Perjanjian Baru. Bileam ini bukan nabi. Coba kita lihat ya. Nah, tapi sebelum itu, benarkah Bileam ini ada? Kok seperti dongeng sih? Gitu. Bukti arkeologi membuktikan bahwa arkeolog menemukan sebuah inskripsi tulisan di dinding tahun 1967 di Tel Deir Allah di Yordania kalau sekarang. Kalau dulu namanya Moab, kalau zaman sekarang Yordania. Di daerah Sukot di Gilead. Beberapa kilometer di sebelah timur Sungai Yordan. 40 kilometer di utara dataran Moab. Dekat dahulu umat Israel berkemah. Ditulis dengan tinta berwarna merah dan hitam di tembok dalam bahasa Aram dan Kanaan Selatan. Dan penanggalannya diteliti ternyata berasal dari tahun
840 sampai 760 sebelum Masehi. Di situ ada tulisan Bileam putra Beor. Persis Alkitab. Rupanya dicatat di sana. Nggak tahu siapa yang menulis. Ia adalah tukang tenung atau peramalnya para dewa. Jadi Bileam ini memang bayaran, tukang tenung bayaran. Tertulis juga antara lain dewa-dewa menampakkan diri kepadanya di waktu malam. Nah, itu catatan, pasti catatan bukan orang Israel nih. Ya. Moab adalah sebuah negara di timur laut Mati. Hari ini negara Arab, yaitu Yordania. Ya. Kelak kita akan tahu bahwa ini adalah tanah kelahiran Rut. Nanti kalau kita sudah sampai pada kitab Rut, buyut daripada Raja Daud. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu. Nah, bicara soal tenung atau sihir di zaman itu, ya. Bilangan 22 dari ayat 1 sampai 7 itu mengindikasikan bahwa Bileam adalah seorang peramal atau tukang sihir dari Mesopotamia. Seorang peramal atau tukang sihir itu biasanya dapat berkomunikasi dengan dewa-dewa, roh orang mati, roh jahat, iblis, dan sebagainya, dalam melakukan peramalan masa depan, meramal biasanya. Dan juga mendatangkan rezeki atau kutuk. Mereka bisa menyihir seseorang yang tidak terlindungi oleh Tuhan. Ya. Arkeologi menemukan ribuan teks kuno dari Mesir, Syria, dan Babilonia tentang mantra yang digunakan para tukang sihir ini. Juga mereka memperhatikan tanda-tanda seperti astrologi, pola tetesan minyak air yang di ember, minyak diteteskan ke ember air gitu. Nanti polanya itu diperhatikan buat meramal. Hati binatang yang dijadikan korban. Nah, Bapak Ibu tentu ingat, Bileam melakukan korban binatang, bukan? Dia pasti melakukan ini, melihat tanda-tanda. Dan pola terbang sekelompok burung dijadikan cara meramal. Dan hari ini pun di setiap bangsa ada peramal-peramal seperti ini. Pakai mantra, meramal nasib masa depan. Pasti di antara Bapak Ibu ada yang pernah mendengar atau bahkan mengalami dulu sebelum bertobat. Diramal oleh ahli ramal. Macam-macam caranya. Ada yang pakai dadu, ada yang pakai kartu, ada yang pakai macam-macam. Ya. Contoh tukang sihir ini, contohnya yang ada di Istana Firaun yang kita sudah pernah bahas di sesi-sesi yang lalu. Tongkat tukang sihir itu menjadi ular. Nyata, mantra mereka juga nyata. Tetapi kuasa Tuhan jauh lebih besar. Ya pasti. Sehingga tongkatnya Harun atau Musa dilempar jadi ular. Tapi ularnya lebih besar. Sehingga makan ular si tukang sihir itu. Jadi di zaman itu tukang sihir itu sudah biasa. Di istana ada. Di mana-mana juga ada. Yang profesional juga ada. Yang bayaran seperti Bileam ini. Tidak usah heran. Hari ini saja ada yang bayaran tukang ramal. Ya. Di suku apapun ada, dukun-dukun itu ada. Ya. Oke. Di Perjanjian Baru, tukang sihir begini masih banyak, bahkan sampai sekarang. Contohnya di Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 25. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Di situ Petrus mengalahkan seorang tukang sihir yang bernama Simon. Dengan kuasa Tuhan tentunya. Kisah Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Rasul Paulus mengalahkan seorang tukang sihir atau nabi palsu Yahudi. Dibaca saja nanti. Dan tukang sihir atau tukang tenung ini disebut-sebut di banyak ayat sih. Kisah Rasul 16 ayat 16, 19 ayat 19. Di kitab Wahyu juga ada. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya ya, memeriksanya sendiri-sendiri ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Inilah kisah Bileam dan keledai itu. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab.
Jadi Bileam diperintah Tuhan pergi, karena mereka sudah datang, pergilah. Tetapi yang aneh ayat 22. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Pertanyaannya, mengapa Allah marah? Bukankah Allah juga yang mengizinkan Bileam pergi di ayat 20? Kita harus tahu, Bapak Ibu. Kalau membaca Alkitab, harus sesuai konteksnya. Ya. Jadi, di Alkitab itu banyak kejadian yang seolah-olah adalah kontradiksi. Allah menyuruh Bileam untuk, ya sudahlah mereka pergi, berangkatlah. Tapi ketika Bileam berangkat, Allah marah mengirim malaikat untuk mencegah. Apa yang terjadi sebenarnya? Tentu Allah bisa tahu isi hatinya Bileam. Meskipun Bileam pernah bicara bahwa diberi apapun aku nggak mau. Tapi ketika dijemput oleh orang-orang yang lebih terhormat, lebih banyak, biar melihat penting dirinya, upahnya lebih besar, rupanya itu sempat masuk ke dalam hati. Itu kemungkinannya. Sebab Tuhan tidak mungkin pelin-pelan. Jadi di situ dicegah supaya Bileam tidak melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Meskipun Bileam seorang tukang tenung, dicegah oleh Tuhan. Awas kau ya. Gitu. Inilah kisahnya. Itu inti daripada kisah Bileam dan keledainya itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi Bileam berangkat dengan keledainya. Tapi keledai yang ditunggangi Bileam ini melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus. Jadi keledai ini nggak mau lewat terus karena dihadang oleh malaikat Tuhan. Keledai ini menyimpang lewat jalan lain. Di jalan lain itu ada tembok kiri kanan. Dihadang lagi oleh malaikat. Lalu keledai itu menyimpang, membenturkan kaki Bileam ke tembok. Bileam marah-marah. Yang terakhir, temboknya sempit sehingga nggak bisa lewat. Lalu keledai itu tiarap. Dipukuli terus sama Bileam. Bileam marah, keledai ini kenapa ya gitu. Bahkan terakhir malah berhenti tiarap. Bileam sangat marah. Akhirnya Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga berbicara kepada Bileam. Bileam tidak kaget kalau keledai bisa bicara. Ia tukang sihir. Ya. Kemudian Tuhan membuka mata Bileam sehingga melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tengah jalan. Barulah Bileam tahu kesalahannya. Bileam berlutut dan sujud. Ia bersedia pulang jika Tuhan menghendaki. Ya deh, aku mau pulang kalau memang tidak boleh. Yang lucu keledainya bicara sama Bileam. Kenapa kau pukuli aku? Bileam gak ngerti sih. Tapi setelah dibukakan matanya, Bileam tahu ia salah. Dan ia nurut mau pulang kalau memang tidak boleh. Ya ia takutlah melihat malaikat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Bapak Ibu sekalian, jadi Bileam ini dicegat oleh malaikat itu untuk memperingatkan juga bahwa kamu jangan ngomong sembarangan ya. Kamu harus katakan apa yang kukatakan. Tidak boleh yang lain. Ya sudah pergi setelah itu. Nah, begitu ceritanya. Jadi bukan Tuhan pelin-pelan itu, bukan.
Bileam diperingatkan berulang kali. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Balak bertemu dengan Bileam akhirnya. Balak menyongsong Bileam sampai ke sungai Arnon. Mungkin Balak sangat berharap kali ya, sang raja ini ya. Sangat berharap Bileam bisa mengutuk Israel. Sehingga Bileam belum sampai pun dijemput. Tapi Bileam mengatakan begini sama Raja Balak, Raja Moab, bahwa ia hanya akan mengatakan apa yang ditaruh Allah ke dalam mulutnya. Apa yang ditaruh Elohim. Ingat ya, teks aslinya Elohim. Elohim bisa berarti dewa juga. Ya. 3 kali Bileam disuruh mengutuk Israel oleh Balak. Di Bukit Baal, di padang pengintai yang ada di puncak Gunung Pisgah, dan di puncak Gunung Peor. 3 kali. Tetapi yang terjadi, Bileam malah memberkati Israel. Bileam mana berani mengutuki, sedangkan Tuhan bicara berkati. Bileam tahu risikonya, kalau melawan mati pasti, melawan Tuhan. Ya, begitu. Oke, kita lanjutkan. Lalu Balak, Raja Moab ini marah-marah kepada Bileam, yang malah 3 kali memberkati Israel. Bileam diusir pulang tanpa upah yang dijanjikan. Bileam berkata, mengulang janjinya itu, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Jadi kemungkinan besar yang benar adalah ketika malaikat itu menghadang Bileam, bukan karena Bileam tergiur oleh upah besar, bukan. Tapi karena Tuhan ingin memastikan Bileam bahwa Bileam harus bicara sesuai yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Itulah yang penting, ya. Lalu Bileam bernubuat. Bileam diberi Tuhan pengetahuan untuk bernubuat tentang apa yang akan terjadi kepada bangsa Moab di kemudian hari, Midian di kemudian hari. Di Bilangan 24 ayat 17. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Ayat 19-nya, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa. Ini sebenarnya nubuatan akan adanya penguasa Israel. Siapa? Raja Daud. Kalau mau lebih jauh lagi, tentang anak Daud, tanda kutip, Mesias. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Tetapi Bileam masih belum menyerah sebenarnya. Ia bukan orang yang percaya Tuhan. Ya. Ia punya akal licik. Bileam tahu bahwa Israel tidak dapat dikutuk. Bahkan malah disuruh memberkati. Tidak ada mantra atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Bilangan 23 ayat 23 itu. Maka akal licik Bileam akhirnya mengusulkan, menasihatkan kepada Raja Moab untuk mengirim perempuan-perempuan Moab dan Midian untuk menggoda kaum Israel. Licik, ditenung nggak bisa, dimantra nggak bisa, dikirim perempuan-perempuan yang cantik-cantik dari Moab dan Midian. Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan, menjadi tidak setia dalam hal Peor, sehingga tulah Tuhan turun di antara umat Tuhan itu. Karena perempuan ini menggoda Israel, Israel jatuh. Banyak yang berjinah.
Bahkan setelah berzina menyembah Baal Peor. Karena perempuan Moab dan Midian ini biasanya setelah bersetubuh lalu sang laki-laki dibawa kepada dewanya, Baal Peor. Begitu ya. Nah, itu nasihatnya Bileam. Ya. Lalu umat Israel jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan perempuan Moab dan Midian. Sehingga mereka pun berpasangan dengan Baal Peor, menyembah dewa Baal di Peor, ya. Bilangan 25 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6. Baal adalah nama dewa kesuburan. Makanya ritualnya ada hubungan dengan seks. Bahkan salah seorang pemimpin Israel dari suku Simeon yang bernama Zimri bin Salu melakukan penghinaan dengan membawa perempuan Midian yang bernama Kosbi binti Sur ke pintu tabernakel. Ia tahu loh padahal tabernakel nggak boleh didekati oleh orang awam. Ia malah bawa perempuan Midian. Waduh, ini menghina namanya. Ada seorang yang bernama Pinehas. Melihat hal itu ia tikam Zimri dan Kosbi dengan tombak. Sehingga Tuhan membenarkan perbuatannya itu. Tuhan mengaruniakan keimaman abadi baginya. Ya. Dan berhentilah tulah yang menimpa bangsa Israel. Tulah itu karena Baal Peor itu, karena perzinahan itu, memakan korban sebanyak 24.000. Bilangan 25 ayat 9. Banyak sekali loh Bapak Ibu. 24.000 orang Israel berzina, baik secara fisik maupun rohani kepada Baal Peor. Kena kutuk tulah, ya. Mungkin sebagian kita mengatakan bahwa kok kejam ya. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini untuk menekankan keseriusan Tuhan akan kekudusan. Sebab nanti di Kanaan akan ada banyak cobaan. Di sana di Kanaan ada dewi kesuburan, ada patung okultisme, ada lambang palus, lambang ya, ini salah ketik lambing ini. Dan segala perilaku amoral ada semua di Kanaan. Ya. Ya. Nah, Bileam di Perjanjian Baru disebut sebagai nabi yang bebal dan guru-guru palsu. Itu ada di 2 Petrus 2 ayat 15 sampai 17. Bileam disebut sesat di kitab Yudas pasal 1 ayat 11. Di kitab Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Bileam ini terkenal memang. Ya. Nah, ini dia yang dipakai oleh Bileam tadi. Prinsipnya. Bapak Ibu pasti ingat Kejadian 12 ayat 3 ya. Bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Dan oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat apa itu? Berkat keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kelak Tuhan Yesus akan berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jelas ya semuanya ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Rabu depan kita akan lanjutkan dengan tema generasi yang selamat. Ya, sudah semakin dekat dengan Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Jadi kita baru saja belajar tentang Bileam. Ini ironi. Bileam itu kan tukang sihir ya, dianggap nabi oleh orang-orang kafir. Bayaran. Ia nggak bisa lihat malaikat. Keledai yang dianggap bodoh oleh manusia dibukakan matanya oleh Tuhan. Ini ironi. Supaya manusia tidak menyombongkan diri. Binatang saja bisa dipakai Tuhan supaya bisa bicara. Ya. Bileam ini sebenarnya sudah mendengar
firmannya Allahnya Israel. Tapi karena ia tukang tenung, ia anggap itu dewa, suara dewa, Elohim, ya, suara dewa. Buktinya apa? Buktinya setelah bangsa Israel tidak bisa ditenung, tidak bisa dimantra, tidak bisa diserang secara militer, pasti kalah soalnya. Lalu Bileam menasihatkan akal liciknya. Kirimlah perempuan-perempuan cantik kepada Israel supaya Allahnya marah. Dan itu lumayan efektif. Dikirimlah perempuan-perempuan cantik Moab dan Midian. Dan Israel sebagian besar 24.000 orang berjinah dengan perempuan Moab dan Midian. Kemudian menyembah Baal Peor, dewanya kesuburan dari orang Moab Midian. Langsung ditombak oleh salah satu masuk ke tabernakel, ditombak oleh Pinehas. Dan tulah itu berhenti. Mengapa dulu kok sepertinya kejam ya? Orang berbuat dosa dimatikan. Hari itu kita perlu tahu bahwa negeri yang dituju itu Kanaan memiliki berbagai macam dewa. Dewa Baal, dewa Moloch, dewa macam-macam. Dewi kesuburan dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali dewa, tidak hanya di Mesir. Ya, itu sebabnya pelajaran tentang kekudusan strict sekali. Hari ini sama sebenarnya. Kita semua diangkat sebagai imamat yang rajani. Imam. Jadi kita harus hidup kudus. Kalau tidak, mati. Pasti binasa. Bukan mati fisiknya, nanti penghakimannya. Zaman anugerah ini kita diberi kesempatan sampai kita menutup mata. Mari kita bertobat, Bapak Ibu. Jaga kekudusan hidup. Jangan ikut-ikutan terhadap orang dunia. Jangan berjinah. Jangan berjinah kepada dewa-dewa, apapun bentuknya. Jangan pergi ke okultisme, peramal, dan sebagainya. Apapun bentuknya. Kita adalah imam, harus hidup kudus. Sebab dunia membutuhkan imam-imam yang rajani. Supaya mereka pun mengenal Sang Juru Selamat dengan benar. Amin ya semua ya. Nanti Bapak Ibu bisa ulang ayat-ayat yang tadi saya sebutkan karena banyak, dibuka dan dibaca sendiri. Kalau membaca Alkitab harus begitu. Jangan berhenti di Perjanjian Lama. Harus lanjut terus sampai Perjanjian Baru. Sehingga kita bisa mengerti bagaimana kebenarannya akhirnya yang sempurna. Sehingga kita boleh hidup sesuai dengan Perjanjian Baru. Sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ya. Kalau ada yang mengajarnya Perjanjian Lama terus, tapi tidak pernah membawa ke konteks Perjanjian Baru, tinggalkan dia, Bapak Ibu. Ya. Perjanjian Lama itu adalah profetik, nubuatan akan Perjanjian Baru. Alkitab mengatakan Perjanjian Lama adalah bayangan dari apa yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Bayangannya itu Perjanjian Lama. Tubuhnya, wujudnya ialah di Perjanjian Baru, ialah Kristus. Oleh sebab itu belajarlah kepada Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kohus silakan. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan icon raise hand dan membuka video. Oke, yang pertama Bapak Daniel, silakan Pak. Silakan Pak Daniel. Malam Mbak Winjo. Shalom. Pak Winjo, saya mau tanya masalah Bileam ini Pak Winjo. Ya. Nah, kalau karakter Bileam seperti itu, kenapa di bilangan 22 itu Allah menemui Bileam?
Ya, Kalau memang dia mengeluarkan kutuk atau apa terhadap bangsa Israel kan, menurut saya loh ini kan nggak ada dampaknya bagi bangsa Israel kalau Allah berdusta gitu. Kenapa betul, sampai Allah menemuin gitu ya. betul. Jadi Sampai ini larang sebenarnya kata-kata gitu. ya, ya. Jadi begini Pak, tindakan Tuhan itu tidak bisa kita prediksi. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan setan bahkan untuk mencobai. Misalnya Ayub, misalnya Tuhan Yesus. Dicobai kan? Diizinkan oleh Tuhan. Kok diizinkan sih? Itu misalnya. Kan biarin aja dicobai. Toh nggak mempan, misalnya gitu ya. Nggak juga. Jadi kita berdasarkan teks, kita tahu bahwa Tuhan mencegah hal itu dengan cara menemui Bileam. Mungkin maksudnya supaya Bileam bertobat juga kali. Kita tidak tahu. Ya. Nah, supaya Raja Moab juga bertobat sebenarnya. Kan Bileam tanya tuh, aku tanya Tuhan, kan mestinya gitu ya. Ya, Tapi ini enggak loh, enggak bertobat. Gitu. Jadi ya itulah yang terjadi. Kalau tidak bertobat ya bablas, mati. Padahal ada kesempatan untuk bertobat. oh gitu. Iya, Nah, saya penasarannya kan eh, eh, sampai Allah mendatangin Biliam gitu Pak. iya, Hanya iya. itu maksud saya itu. Oh, nggak masalah Pak. Di kitab Ayub bahkan iblis datang ke hadapan Tuhan loh, berbincang-bincang. Jadi apa saja bisa terjadi Pak di perjanjian lama. Di perjanjian baru sudah tidak. Oh gitu. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, sudah tidak ada lagi yang begitu-begitu. Betul, betul Pak. Betul Pak. Ya, Oke. ya. Terima kasih Pak Benyo. Oke, Tuhan berkati. Ya, Silakan. selanjutnya Bapak Rafli Rinaldi, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Silakan Pak. Pak, saya ingin menanyakan mengenai hukum Taurat Pak ya, yang saat ini kita bahas. Ya, Saya kadang-kadang juga sering juga mungkin ya hamba Tuhan kadang-kadang slip lidah atau bagaimana mengatakan bahwa hukum Taurat itu udah dibatalkan atau udah diganti dengan hukum kasih ya. Tetapi di kitab Matius itu kan ada ditulis Pak ya, bahwa Yesus datang ke dunia bukan meniadakan, tetapi menggenapi ya Pak ya. ya. Nah, saya pengen tanya Pak, sebenarnya kata menggenapi itu pengertiannya bagaimana Pak ya? Kalau kita lihat Pak ya, hukum Taurat itu kan ada larangan-larangan yang sebenarnya kalau bisa saya bilang udah dihilangkan Pak, udah ditiadakan. Misalnya sunat. Dulu pada waktu zaman dulu hukum Taurat itu sunat kan harus Pak ya. Ya. Tetapi di dalam perjanjian baru kan sunat tidak ada lagi Pak. Tidak lagi diwajibkan. Berarti ini kan sudah dihapuskan Pak ya. Ya. Lalu makan binatang tertentu yang haram dulu. Sekarang kan semua binatang bisa dimakan, ya kan? Ya. Nah, ini kan berarti menghilangkan. Begitu Ya. juga dengan hukum Taurat yang 613 yang disebut miswot itu Pak. Itu kan semua udah dihilangkan juga. Nah, bagaimana pengertian daripada menggenapi itu Pak? Oke, baik. Ini sudah pernah saya bahas dalam khotbah yang judulnya Taurat dibatalkan, Pak. Ya. Ada lagi yang judulnya Taurat disempurnakan. 2 kali saya khotbahkan. Jadi begini, Alkitab mengatakan bahwa Taurat sudah dibatalkan. Itu secara eksplisit, Pak. Efesus 2 ayatnya yang ke-15. Ada Pak, Efesus 2:15 Pak ya. Efesus 2 ayat 15. Oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi dibatalkan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan di tempat lain, di ayat yang lain bahwa tetapi aku meneguhkannya, bukan membatalkannya. Nah, jadi maksudnya apa nih? Nah, kita harus mengerti konteksnya. Tuhan Yesus berkata bahwa
tidak satu iota pun Ya, dihapus, ya kan? Jadi Ya, kita harus betul. mengerti nih, menggenapi itu apa? ya, Menggenapi itu dalam bahasa Inggrisnya to fulfill. Jadi menyelesaikan. Itu maksudnya. Jadi begini, ketika Tuhan Yesus datang, hukum Taurat diselesaikan oleh Tuhan. Dalam terjemahan mungkin bisa begini, hukum the end of the law, akhir daripada Taurat, gitu. Jadi menggenapi itu melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, sudah dilakukan Tuhan, sudah selesai. Sekarang giliran Tuhan yang memberikan hukum. Nah, tapi ingat, dibatalkan itu bukan berarti lalu boleh mencuri, boleh berzina, bukan. Ingat nggak Tuhan Yesus mengajarkan inti dari semua hukum, kasihlah Tuhan Allahmu, ya, kasihlah sesamamu. Sesamamu Itu pasti manusia. tidak pernah dibatalkan selama-lamanya. Artinya 10 hukum Tuhan itu intinya tidak dibatalkan, intinya. Ya, gitu. Jadi disempurnakan, Pak. Kalau ya. dulu Saya setuju Pak dengan tadi yang Pak Ibnu bilang bahwa inti hukum Taurat itu kan 10 firman Tuhan Pak ya. ya, Dari 10 firman Tuhan ini kalau kita mau peras lagi kan menghasilkan 2, yaitu di Perjanjian Lama hukum pertama sampai hukum keempat, yaitu kasihilah Allahmu ya Pak ya. Ya. Ini hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya. 5 sampai ke bawah itu kan sesama manusia, ya, yang kasihilah sesamamu manusia. Ya. Betul. Nah, kalau di ayat di Efesus ini betul dikatakan membatalkan, tetapi di Matius kan dikatakan bahwa Yesus tidak membatalkan, tidak meniadakan sama sekali. betul. Sepertinya ada kontradiksi Pak ya. Makanya ini kadang-kadang di satu pihak ada yang bilang Yesus datang sudah hukum Taurat itu sudah dibatalkan, tetapi ada juga yang bilang tidak dibatalkan tetapi ditiadakan. Nah, mengenai penggenapan, saya juga pikir ini kalau penggenapan itu kan biasanya kan nubuatan Pak. Nabi-nabi dulu kan banyak bernubuat dan digenapi di Perjanjian Baru. Ya. Sementara firman Tuhan ini hukum Taurat yang 10 firman Tuhan itu bukan nubuatan Pak, tetapi itu adalah perintah kepada bangsa Israel dan Ya. mungkin Ya. yang zaman sekarang juga kepada manusia. Seperti itu Pak, maksudnya penggenapan itu bukan, kalau menurut saya, apakah itu seperti seperti perbuatan-perbuatan yang akan datang tergenapi atau bagaimana Pak itu Pak pengertiannya Pak? Pengenapan itu to fulfill, jadi melakukan, menyelesaikan. Itu menyelesaikan Taurat. Contohnya Pak, Contohnya, oke, saya bacakan ya. Kolose 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi, yang bayangan itu udah ya, itu bayangan. Ini loh yang benar, Kristus, gitu loh Pak. Makanya belajarnya harus Kristus, bukan Taurat. Belajarnya Jadi kepada kalau Kristus. seandainya ada pertanyaan, kita harus mengatakan udah dibatalkan atau bagaimana Pak? Ya, dari kita Pak sendiri Pak. Disempurnakan, Pak. Sebab kalau dibatalkan nanti seolah-olah boleh mencuri, boleh apa. Tapi kalau orang mengerti gini, dibatalkan. Itu. Tapi kalau orang mengerti gini, dibatalkan itu seluruh perintah Taurat yang 613 itu. Tapi intinya tidak. Nah, kalau saya lebih cenderung kepada itu Pak, yang Ya. yang 613 itu yang dibatalkan Pak. Ya. Tetapi kalau 10 firman Tuhan itu kita tidak bisa katakan itu dibatalkan. Itu Oh, tetap enggak. ada. Enggak, 10 firman tidak pernah dibatalkan. Ya, itu tidak pernah dibatalkan, Tidak tetap pernah. ada. Ya. Yang dibatalkan itu 613 itu kan Pak. Ya, betul. Betul sekali, Pak. Karena 613 itu kan rabi-rabi Ya. Yahudi yang Ya, membuat. rabi-rabi yang Nah, itu dibatalkan karena nyusahin tuh, Pak. Ya, betul Pak. Karena satu yang tidak bisa kita lakukan, otomatis semuanya kan nggak bisa Pak. Ya. Seperti yang Paulus katakan kan. Ya. Ya. Tapi ingat, Pak, yang 10 firman pun disempurnakan oleh Tuhan. Misalnya gini, jangan membunuh itu tetap berlaku. Tapi Ya. yang dimaksud membunuh bukan hanya membunuh fisik. Kalau kamu membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Nah, jadi lebih dalam, Pak. Jadi banyak orang membunuh karakter seseorang di sosial Ya. media. Itu seorang pembunuh di mata Tuhan. Ya. Nah, gitu. Jadi lebih dalam. Berzina itu kalau melakukan hubungan seks dulu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu melihat perempuan Jadi dan pikiran kamu Pak ya. mengingininya, nah kamu berzina dalam hatimu. Nah, itu Iya. lebih dalam lagi. Di dalam ya. Hari Sabat juga gitu, Pak. Perjanjian Lama hari Sabat itu hari Sabtu. Nah, Tidak boleh bekerja. sedangkan Sabat yang benar itu Kristus. Nah, itu ada. Gitu. Cuma ada beberapa orang masih Sabatnya Sabtu aja gitu.
Padahal sabat yang benar itu, sabat itu disebut di Ibrani itu Tuhan Yesus sendiri sebenarnya sabat itu. Sekarang sabat nih, sabaton gitu. Nah, itu topik tersendiri nanti. Semua di itu, Pak. Kalau dulu jangan membuat patung dan semuanya. Oh, berhala bukan cuma patung, kita tahu sekarang. Ya hobi juga termasuk Semuanya berhala. juga bisa jadi berhala. Ya, ya. Gitu, Pak. Makanya di Perjanjian Baru itu aku akan menaruh hukumku di akal budimu. Akal Oh, budimu, bukan ya. bukan religius lagi, tapi spiritual, tapi manusia Allah, man of God, bukan man of religion lagi. Gitu, Tetapi Pak. sebenarnya di Perjanjian Lama sudah, Pak, di Yeremia, Pak. Itu kan Itu sudah nubuatan, Pak. Itu nubuatan. Nubuatan itu. Iya. Yang mengenai Digenapinya Perjanjian Baru, kan, Kristus Pak, ya? datang. Digenapinya waktu Kristus datang. Hmm. Makanya itu 613 nggak berlaku. Ya. Nanti kamu jadi agamawi. Diganti. Kamu manusia Allah, anak Allah. Gitu. Oke, Pak Wino, jelas, Pak, kalau gitu, Pak. Thank you, Ya. Pak. Tuhan Terima kasih, berkati. Ya, berikutnya. Baik, berikutnya Ibu Rosabella, silakan Bu. Silakan. Halo Pak Wigno. Shalom. Ini saya mau tanya nih, Ya. berarti kalau Bileam itu kan nabi kafir ya? Ya. Nah, kalau nabi kafir, tapi kok ternyata Tuhan bisa pakai dia juga untuk nyampein nubuatannya gitu. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin ada kayak apa ya, orang-orang Kristen yang mungkin menyebut dirinya nabi atau menyebut dirinya pendoa, terus bisa melihat penglihatan-penglihatan atau kayak roh-roh jahat gitu. Itu gimana kita taunya itu benar-benar nabi Tuhan atau nabi palsu gitu. Terus Oke. Oke. terus juga itu dulu aja deh. Itu dulu ya, bagus. Pertanyaannya ini sangat bagus. Dan jawabannya sangat mudah. Perhatikan apa yang dia nubuatkan. Wah, Tuhan Yesus akan datang nih bulan depan. Kasih hartamu ke gereja semua. Satu, itu jelas menipu. Kalau Tuhan Yesus datang untuk apa? Berarti dikasih gereja juga udah gak ada gunanya semuanya. Yang kedua, kebenaran itu sesuai dengan fakta. Kalau apa yang dikatakannya ternyata tidak terjadi, berarti dia nabi palsu. Ngaku-ngaku nabi. Perhatikan apa yang dia omongin aja. Kalau dia ngomong apa gitu ya, nggak terjadi. Wah, itu nabi palsu. Kalau dia mengatakan, wah, vaksin itu alat antikris, ada chipnya. Nah, tinggal dicek faktanya. Ngerti maksud saya? Saya sudah disuntik 3 kali nih. Kalau ada chipnya ya saya sudah jadi antikris. Apa begitu? Nah, itu nabi palsu tuh yang mengatakan itu. Kalau lebih ke personal Pak, kayak Boleh, ke kamu personal juga gimana? sama. Oh, kamu akan dapat jodoh, misalnya gitu. Tahun depan. Ternyata enggak. Loh, berarti dia bohong. Nabi-nabi di Perjanjian Lama, kalau bernubuat tapi tidak terjadi, itu dihukum mati. Karena itu nabi palsu namanya. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Kalau ada perubahan pun Tuhan beritahukan. Nah, Kalau banyak orang ngaku nabi tapi cerita sesuatu yang hasil pikirannya sendiri, bukan dari Tuhan. Cirinya yaitu, apa yang dikatakan nggak pernah terjadi. Kalau misalnya sama si A terjadi, si B nggak terjadi, si C Ya nabi palsu, gimana? itu terjadinya kebetulan berarti. Oh gitu, pasti Iya dong. Emangnya benar. Tuhan pernah kadang-kadang nggak bohong, kadang-kadang bohong. Tuhan pernah gitu nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Misalnya gini, kamu akan sembuh. Sembuh bener loh. Ya nggak usah dinubuatin juga akan sembuh. Itu kan kemungkinannya besar. Misalnya ada orang kena COVID, sini saya doain. Tuhan bicara padaku, kamu akan sembuh. Ya memang sembuh. Kalau mati, aduh Tuhan rupanya berubah pikiran. Nah, kan ngeles-ngeles begitu. Kebanyakan. Jangan mau dibohongin. Cocok juga, cocok-cocokan itu. Cocok lu. Iya, kamu nyocok-nyocokin diri padahal nggak cocok. Oke. Lagi pula jangan main begituan. Hmm. Ya.
Kita itu mesti fokus bagaimana aku harus hidup ya Tuhan, supaya menyenangkan Tuhan. Aku harus berubah. Itu paling nomor satu yang diinginkan Tuhan. Ngalamin mujizat dan sebagainya, nggak penting itu. Tuhan suka nggak? Kalau Tuhan nggak suka ya percuma. Bangsa Israel mengalami mujizat loh, yang tidak pernah dialami orang lain. Laut terbelah, dia lihat dindingnya dinding air, tapi nggak bertobat. Percuma. Apalagi hari ini, mujizatnya cuma sembuh dari sakit. Dari sakit gigi. Itu nggak usah nubuat juga sembuh ke dokter gigi. Mengerti maksud saya ya? Ya. Jangan gampang pakai nalar. Tuhan menciptakan kita punya nalar itu supaya kita nggak gampang dibohongin sama setan, sama nabi palsu. Nubuatan sering bernubuat, meleset semua. Tapi terus nggak pernah minta maaf. Mestinya seorang nabi kalau nggak, oh Tuhan ini loh ternyata begini. Enggak. Udah biasa bohong sih. Berarti kalau Jangan buang waktu benar-benar dengan yang Nabi begitu. Tuhan, Ya, kalau benar-benar Nabi Tuhan pasti nggak pernah meleset ya. nggak pernah. Kamu baca nggak di Alkitab? Pernah nggak Nabi Tuhan meleset? Nggak pernah. Mana ada Nabi Tuhan meleset? Nabi Tuhan meleset berarti Tuhannya bohong dong. Nggak ada. Berubah ada. Akhirnya Tuhan nggak jadi deh mengampuni. Nah, bisa. Tapi bukan meleset. Diam-diam meleset. Misalnya kayak Bileam ini kan sebenarnya juga nabi kafir gitu kan. Tapi ternyata bisa dipakai Tuhan juga gitu. Bisa. Juga. Bisa. Loh. Tuhan Terus bisa ngertinya pakai, sebenarnya. jangankan nabi kafir, Tuhan bisa pakai setan nggak? Ya. Untuk mencobai Ayub, Tuhan pakai siapa? Iblis. Untuk mencobai Tuhan Yesus, Tuhan Bapa di surga pakai siapa? Pakai iblis. Tapi akhirnya binasa juga Bileam. Karena nggak bertobat, gitu loh. Jadi Tuhan bisa pakai apa aja. Keledai aja dipakai, bayangin. Memangnya keledai orang Kristen? Ya kan? Tuhan bisa pakai apa saja. Ya. Ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Yang berkati. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami tekun belajar terus. Meskipun banyak orang tidak tekun, tapi kami mau menjadi umat yang tekun. Agar kami memperoleh berkat dari Tuhan. Berkat yang abadi. Mengerti kebenaran dan karakter kami diubahkan. Sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan ajaran yang tidak benar. Mudah ditipu oleh para nabi palsu. Mudah masuk kepada jebakan tukang tenung dan sebagainya, okultisme. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, mohon berkati semua kami yang mau belajar kebenaran. Khususnya yang mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan untuk kami semua, mohon Tuhan berkati dengan kesehatan, umur panjang. Agar kami boleh menyelesaikan hidup kami dengan benar. Dan berkenan bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom.
Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.